akan bahas tentang aspek pasar. Nah, aspek pasar sendiri ini ngebahas tentang seluk-beluk pasar, apa itu pengertian pasar, bentuknya, dan bagaimana menentukan atau meramalkan permintaan pasar. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu tentang pengertian pasar. Apa sih itu pasar? Nah, pasar itu bisa diartikan secara harfiah ya, bahwa pasar itu adalah tempat bertemunya konsumen dan produsen, atau secara materi pemasarannya gitu ya, secara pemasarannya di dunia marketing, pasar itu adalah konsumen itu sendiri gitu. Nah, kedua adalah bentuk pasar. Nah, bentuk pasar itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bisa dilihat dari sisi konsumen dan juga dilihat dari sisi produsen. Nah, di pasar dilihat dari sisi konsumen itu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini adalah pasar di mana produsen dan konsumennya itu banyak. Jadi misalnya kalau kita dagang nasi goreng, nah otomatis kan yang namanya nasi goreng itu yang dagangnya banyak, peminatnya pun banyak kayak gitu. Nah, makanya itu disebut sebagai pasar persaingan sempurna, di mana konsumen dan juga produsen yang ada di lingkungan itu banyak gitu ya, dalam untuk satu kategori produk. Selanjutnya ada yang namanya pasar monopoli. Ini bukan permainan monopoli ya, tapi ini adalah pasar monopoli. Nah, kayak gimana sih si pasar monopoli ini? Nah, pasar monopoli ini adalah pasar yang hanya punya satu jenis barang, hanya punya satu jenis produsen atau satu produsen untuk satu jenis barang, tapi konsumennya banyak banget. Contoh misalnya adalah BBM, bahan bakar kayak bensin gitu ya, minyak tanah. Kita hanya punya satu produsen, yaitu Pertamina. Selanjutnya adalah pasar oligopoli. Nah, untuk di pasar oligopoli ini adalah pasar di mana si produsennya itu lumayan banyak, misalnya sekitar kurang dari 10, tapi si konsumennya itu banyak. Kalau di oligopoli sendiri ada sebagai ciri khasnya adalah dia punya teknologi yang sulit untuk diturut atau untuk diikuti. Contoh misalnya pabrik pembuatan mobil. Pabrik pembuatan mobil itu kan pasti hanya beberapa, misalnya kayak Honda, kayak Toyota, dia kan hanya beberapa ya, Daihatsu gitu. Nah, teknologinya itu sulit untuk diikuti oleh orang banyak, sehingga produsennya pun cenderung sedikit gitu, tidak terlalu banyak. Tapi konsumen yang membelinya itu ya lumayan banyak lah ya, karena orang Indonesia insya Allah pada dengan harganya. Oke, selanjutnya ada yang namanya pasar persaingan monopolistik. Nah, kalau di pasar persaingan monopolistik ini adalah perpaduan antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Jadi contohnya misalnya adalah kosmetik ya. Jadi kayak kalau kita pakai kosmetik gitu kan, sebenarnya produk kosmetik tuh banyak ya. Ada misalnya ada Waoda, ada Viva, ada Emina gitu ya. Nah, itu kan banyak banget ya, ada makeover gitu. Nah, tapi harganya bisa beda-beda, jenisnya bisa beda-beda, tergantung karakteristik kita gitu. Tergantung kita lebih suka dan lebih cocok pakai apa. Nah, monopolinya itu adalah di bagian karakter orang yang memakainya. Jadi kadang misalnya saya misalnya nggak cocok nih pakai produk A, tapi lebih cocok pakai produk B. Jadi even misalnya si produk B itu mahal gitu, nggak ketulungan harganya, tetap saya beli karena saya lebih cocok pakai produk B gitu di kulit saya, misalnya seperti. Selanjutnya adalah pasar dilihat dari sisi produsen. Nah, kalau pasar dari sisi produsen itu dibagi 4, yaitu pasar konsumen,
pasar industri, pasar reseller, dan juga pasar pemerintah. Nah, saya jelasin satu-satu. Jadi, pasar konsumen ini adalah pasar yang barangnya bisa dikonsumsi secara langsung oleh konsumen. Contohnya, misalnya kalau kita berdagang makanan, otomatis kan itu langsung dipakai oleh konsumennya atau dimakan oleh konsumennya. Atau kita misalnya berdagang baju, misalnya, terus si konsumennya langsung pakai untuk kebutuhan dia, maka itu jadi pasar konsumen. Nah, selanjutnya ada yang namanya pasar industri. Nah, untuk pasar industri ini lebih ke pasar barang setengah jadi bahan baku. Misalnya kita menyediakan bahan baku jaket kulit. Jadi misalnya kita punya pabrik penyamakan kulit. Nah, itu kan biasanya barangnya setengah jadi, harus diolah lagi menjadi jaket kulit, jadi tas kulit, dan yang lainnya. Maka kita masuk ke pasar industri. Selanjutnya ada yang namanya pasar reseller. Nah, pasar reseller ini adalah pasar yang biasanya menjual kembali. Contoh misalnya kita punya grosir, atau misalnya kita online shop. Itu kan yang namanya, kita tidak memproduksi langsung, tapi kita hanya ikut menjual. Nah, itu yang namanya adalah pasar reseller. Selanjutnya adalah pasar pemerintah. Nah, apa sih ini pasar pemerintah? Kok ada pasar pemerintah? Nah, pasar pemerintah ini adalah pasar yang dikhususkan untuk menjual barang-barang yang dibutuhkan atau diproduksi oleh pemerintah. Contoh misalnya, kalau tentara kan punya yang namanya kelengkapan tentara, kayak bajunya, pangkatnya, segala rupa. Nah, barang-barang itu tidak diperjualbelikan secara bebas. Maka harus punya toko khusus atau tempat khusus yang menjual barang-barang untuk keperluan tentara. Nah, untuk selanjutnya ini kita akan mengukur dan meramalkan permintaan pasar berdasarkan pada data usaha yang mirip dengan usaha kita. Misalnya ada nih salah satu usaha yang agak-agak mirip dengan usaha kita. Nah, kita lihat datanya seperti apa, nanti kita bisa meramalkan kira-kira nih perkiraan permintaan pasar untuk produk kita itu akan seperti apa. Oke teman-teman, untuk aspek pasar pada studi kelayakan bisnis kiranya cukup sekian aja pembahasannya. See you on the next video.